Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifan Nur Aziza dengan NIM 12040101005 dari kelas PKI 3A akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis dan teori al-hikmah. Yang pertama adalah teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Simon Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Lalu beberapa pengikut Freud di kemudian hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalannya sendiri-sendiri. Mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih suatu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Contoh yang terkenal adalah Carl Gustav Jung dan Alfred Adler yang menciptakan nama psikologi analitis, analytical psychology, dan psikologi individual psychology bagi ajaran masing-masing. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan, yaitu yang pertama adalah suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Simon Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia yang terletak jauh di alam bawah sadar. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologi seseorang. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar conscious, prasadar preconscious, dan tak sadar unconscious. Peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsikan unsur awareness dalam setiap kejadian mental seperti berpikir dan berfantasi. Sampai pada awal tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur kesadaran itu. Baru pada tahun 1923, Freud mengenal 3 model struktur yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, melainkan melengkapi serta menyempurnakan gambaran mental terutama dalam fungsi dan tujuannya. 6 elemen pendukung struktur kepribadian itu akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sadar, conscious. Tingkat kesadaran yang berisi semula yang kita cermati pada saat tertentu, menurut Freud hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran, consciousness. Isi dari hasil daerah sadar itu merupakan hasil proses penyaringan yang diatur oleh stimulus atau cue eksternal. Isi dari kesadaran itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat di daerah conscious, dan segera tertekan ke daerah preconscious atau unconscious, ketika seseorang memindahkan perhatiannya ke cue yang lain. Yang kedua, prasadar, preconscious. Disebut juga dengan ingatan siap, available memory, yakni kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi preconscious berasal dari conscious dan dari unconscious. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, semula disadari tapi kemudian tidak dicermati, akan diarahkan dan ditekan sehingga berpindah ke daerah prasadar. Di sisi lain, isi dari daerah tak sadar dapat muncul ke daerah prasadar kalau sensor sadar dapat menangkap bahaya yang bisa timbul akibat kemunculan materi tak sadar. Materi tersebut akan ditekan kembali ke ketidaksadaran. Materi tak sadar yang sudah ada pada daerah prasadar itu bisa muncul ke kesadaran yang tidak simbolis seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Yang ketiga ada tak sadar, unconscious. Unconscious adalah bagian yang paling dalam pada struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir dan pengalaman traumatis, biasanya pada masa kanak-kanak, yang ditekan oleh kesadaran sehingga berpindah ke daerah ketidaksadaran. Isi dan atau materi ketidaksadaran itu memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran. Pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku sangat kuat namun tetap tidak disadari. Yang keempat ada id. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id berasal dan berpotensi dalam daerah unconscious, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id bertumbuh berhubungan erat dan berproses fisik untuk memperoleh energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dan struktur kepribadian lainnya. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Bagi id, keadaan yang relatif inaktif atau tidak tingkat energi yang rendah dan rasa sakit adalah tegangan atau peningkatan energi yang mendambakan kepuasan. Lalu yang selanjutnya ada ego.
Ego berkembang dari id agar orang mampu mengenali realitas dan kenyataan, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realitas usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda terjadinya kenikmatan sampai ditemukannya objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Prinsip realitas itu dikerjakan oleh proses sekunder, yakni berpikir realistis. Dari cara kerjanya dapat dipahami sebagian besar dari operasi ego berada di kesadaran. Namun ada sebagian kecil ego beroperasi di daerah prasadar dan daerah tasadar. Lalu yang terakhir ada superego. Superego adalah moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistis sebagai lawan dan prinsip kepuasan id dan prinsip realistis dari ego. Superego berkembang dari ego. Dia tidak memiliki energi sendiri dan beroperasi di daerah kesadaran. Namun berbeda dengan ego, dia tidak punya kontak dengan dunia luar sehingga kebutuhan kesempurnaan yang diperjuangkannya tidak realistis. Setidaknya, ada 3 fungsi superego, yaitu mendorong ego menggantikan tujuan yang realistis dengan tujuan realistis, merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat, dan mengejar kesempurnaan. Struktur kepribadian id, ego, superego itu bukanlah bagian-bagian yang menjalankan kepribadian, tetapi itu adalah nama-nama dari sistem-sistem yang bekerja sama sebagai tim di bawah arahan ego. Baru ketika timbul konflik di antara ketiga struktur tersebut, besar sekali kemungkinan munculnya perilaku abnormal. Lalu yang selanjutnya adalah teori al-hikmah. Kata al-hikmah dalam perspektif bahasa mengandung makna mengetahui keunggulan suatu melalui suatu pengetahuan, sempurna, bijaksana, dan suatu yang tergantung padanya akibat sesuatu yang dipuji. Kata al-hikmah dengan bentuk jamaknya al-hikam bermakna kebijaksanaan, ilmu dengan pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, pepatah dalam Al-Quran Al-Karim. Teori al-hikmah ialah sebuah pedoman, panutan, dan pembimbing untuk memberi bantuan kepada individu yang sangat membutuhkan pertolongan dan dalam mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya hingga ia dapat menemukan jati dirinya dan citra dirinya serta dapat menyelesaikan atau mengatasi berbagai ujian hidup secara mandiri. Proses aplikasi konseling dengan teori ini semata-mata dapat dilakukan konselor dengan pertolongan Allah secara langsung atau melalui utusannya. Teori ini tidak dapat dilakukan oleh konselor yang tidak taat dan tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyangkut problem dan penyakit yang paling berat dan tidak dapat disembuhkan dengan cara-cara manusia atau makhluk, seperti penyimpangan perilaku diakibatkan karena terganggunya jiwa akibat ulah setan atau iblis, di mana mereka bersenyawa dalam jiwa dan menggerakkan seluruh aktivitas individu dalam perilaku yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Ciri-ciri khas dari teori konseling al-hikmah ini ialah berupa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau melalui utusannya. Diagnosa menggunakan metode ilham, intuisi, dan tasyaf, penyingkapan batin. Adanya ketauladanan dan kesolehan konselor. Alat terapi yang dilakukan adalah nasihat-nasihat dengan menggunakan teknik ilahiyah, yaitu dengan doa, ayat-ayat Al-Quran, dan menerangkan esensi dari problem yang sedang dialami. Dan yang terakhir adalah teori al-hikmah ini biasanya khusus dilakukan untuk terapi penyakit yang berat dan klien tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi melalui bantuan terapis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.